Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Pada kesempatan siang dan pagi hari ini kita akan menyembah puji Tuhan pada penghujung tahun 2021. Dan pada awal bulan Desember ini Tuhan telah berikan kebaikannya yang begitu luar biasa, anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami datang mengucap syukur Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan. Bahkan Engkau nyatakan hari demi hari kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu senantiasa dalam setiap hidup kami. Pada kesempatan hari ini kami boleh menyembah, beribadah, dan memberikan seluruh hidup kami pengagungan, sembah, sujud kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi layakkan kami dalam kami memuji menyembah-Mu. Bila hadirat dan kuasa-Mu mengalir atas setiap hidup kami ya Bapa. Oh Ramasyika Takwarala Pantakara. Rancanganmu indah
hidup kami begini. Telah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Bahkan pengorbananmu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Bahkan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Oh, Rama sikap takana. Mari Bapak Saudara, ambil sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah dalam hadirat-Nya. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, kasih-Mu, amin Tuhan, kasih-Mu yang telah menggalakkan segala hidup kami. Oh, darah-Mu pengorbanan. Yes, benar Tuhan, kasih memulihkan hidupku, kuasa-Mu oh, darah-Mu pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sorakan haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Dialah Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya, bahkan mati di kayu salib. Dia telah bangkit dan dimuliakan di sorga. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah-Mu dan yang siap untuk memuji Tuhan. Lebih lagi mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Dia yang ditinggikan, Dia yang diagungkan. Amin. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami tiada henti-hentinya naikkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang telah belajar taat dan setia memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anaknya Tuhan. Kau buat berhasil seturut kaya dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemurahan dan kebaikan-Nya. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah atas setiap kami. Kami percaya pada saat kami mengimani, menghidupi pikiran, perkataan, perbuatan kami di dalam firman-Mu, kebaikan dan kemurahan itu senantiasa mengikuti atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan iman katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Memasuki bulan Desember, kami percaya ini satu bulan yang diberkati oleh Tuhan. Di dalamnya ada anugerah berlimpah-limpah mengalir memenuhi hidup kami. Kalau kami sudah berada di penghujung tahun 2021, Bapa, Engkau tuntun bimbing kami, bekali hidup kami, syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya haus dan lapar akan firman Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Desember ini, saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini adalah hidup di dalam kasih karunia. Kita akan membaca ayatnya di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 30. Lukas pasal 1 ayat 30, di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan untuk bulan Desember ini, Tuhan mengingatkan bahwa ada kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi orang-orang yang percaya. Saudara tidak hidup sendirian, saudara tidak bergumul sendirian, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita, ada Tuhan yang punya rancangan besar untuk kita sekalian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kasih karunia. Kasih karunia adalah yang pertama pemberian Allah secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Yang kedua, kasih karunia adalah rencana Allah yang diungkapkan kepada seseorang secara khusus dengan tujuan khusus. Yang ketiga, kasih karunia adalah petunjuk Allah kepada seseorang untuk sesuatu yang akan terjadi. Saudaraku, kalau saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia, itu sebuah kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Karena kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Dan saya percaya inilah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Secara manusia mungkin kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, di hadapan Allah manusia berdosa yang tidak ada artinya. Manusia berdosa yang harusnya terbuang, dihukum, terpisah, terkutuk. Tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan apapun untuk kita bisa menikmati kehidupan kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Namun dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana Maria sebagai seorang perawan mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dan saudaraku, untuk pengertian ini kita belajar tentang kasih karunia yang didapatkan Maria melalui pesan Tuhan yang diterimanya. Tentunya ini sebuah
sebuah sejarah kehidupan yang langka, tetapi ini terjadi dalam kehidupan Maria. Karena itu saya akan menyampaikan tentang apa yang diterima Maria di dalam kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama hidup Maria diambil alih untuk tujuannya Tuhan. Hidup Maria diambil alih untuk sebuah tujuannya Tuhan. Saudaraku, kita akan membaca ayatnya. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, kita tahu sejarah kehidupan Maria dengan Yusuf. Mereka berdua itu sudah menjalin hubungan yang serius, sudah memasuki masa tunangan, dan sebentar lagi akan disahkan, diresmikan sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Saudaraku, tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menyampaikan pesan bahwa Maria mendapatkan kasih karunia. Ternyata kasih karunia yang didapatkan oleh Maria yang pertama itu adalah hidup Maria diambil alih untuk sebuah tujuan Tuhan. Jadi tujuan hidup Maria itu diambil alih demi sebuah tujuannya Tuhan. Maria sebagai seorang pemudi yang sudah merancang ke depan akan membangun keluarga. Tetapi tiba-tiba tujuan hidup Maria itu diambil alih oleh Tuhan. Demi sebuah rencana Tuhan. Demi sebuah kehendak Tuhan. Dan ini yang disebut kasih karunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara nalar kehidupan seseorang yang sedang menuju kepada sebuah tujuan yang pasti, sebuah cita-cita yang pasti, sebuah rencana yang pasti yaitu ke depan. Maria mau membangun sebuah keluarga yang kuat. Dia sudah mendapatkan seorang jodoh, seorang tunangan yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang baik hati, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang takut akan Tuhan. Dan ini merupakan sebuah pasangan yang ideal yang sudah direncanakan memasuki masa pernikahannya. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menyatakan bahwa engkau Maria, engkau beroleh kasih karunia. Saudaraku, pandangan secara umum orang yang beroleh kasih karunia itu mestinya orang yang hidupnya tadinya terpuruk, hidupnya tadinya kacau, tiba-tiba dia diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bangkit dari keterpurukannya. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria dalam kondisi baik-baik saja. Kehidupannya yang baik, rencana masa depannya juga sudah jelas. Tetapi tiba-tiba tujuan hidup Maria diambil alih demi sebuah tujuan Tuhan. Saudara, seseorang yang mendapatkan kasih karunia tidak harus mengalami bangkrut dulu, mengalami jatuh dulu, mengalami penyakitan dulu, mengalami hal-hal yang buruk. Baru dia bisa bangkit dengan kasih karunia, dia boleh dipulihkan. Biarpun Allah sanggup melakukan itu dan banyak kali Tuhan melakukannya. Tetapi khusus dalam kisah ini, Maria adalah orang yang hidupnya sudah terarah, sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menyongsong masa depan. Tiba-tiba dia mendapatkan kasih karunia dan kasih karunia itu ternyata Tuhan mengambil alih tujuan hidup Maria demi sebuah tujuannya Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Karena itu saudaraku, bulan Desember adalah bulan yang semarak dengan acara ibadah maupun perayaan Natal. Perayaan Natal selalu mengingatkan kepada kita tentang satu pribadi, yaitu Maria yang dipakai Tuhan untuk mengandung, untuk melahirkan. Tetapi saudaraku, ternyata kasih karunia yang diterima oleh Maria ternyata satu pengertian yang berbeda yang dibayangkan oleh banyak orang. Natal yang kita rayakan seringkali kita berpikir tentang hura-hura.
tentang kehidupan yang hiruk pikuk, meriah, sukacita, dirayakan secara luar biasa. Dan itu kita lakukan sebagai sebuah tanda kita menghormati Tuhan, enggak masalah saudaraku. Tetapi mari kita renungkan pengertian yang sesungguhnya bahwa kasih karunia yang diterima oleh Maria itu adalah tujuan hidup Maria diambil alih demi sebuah tujuan Tuhan. Bagaimana kalau hari-hari ini Tuhan berbicara kepada saudara? Tujuan hidup saudara diambil alih demi sebuah tujuan Tuhan. Rencana saudara diambil alih demi sebuah rencana Tuhan. Persiapan saudara diambil alih demi sebuah rencana Tuhan. Keluarga kita diambil alih demi sebuah rencana Tuhan. Ekonomi kita diambil alih demi sebuah rencana Tuhan. Kita perlu serius merenungkan tentang kasih karunia. Tidak sekedar sesuatu yang enak, nikmat, menyenangkan. Tetapi begitu tujuan hidup kita diambil alih demi sebuah tujuannya Tuhan. Kita siap enggak? Kita rela enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar di dalam merenungkan kasih karunia itu. Kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita. Biarlah Tuhan yang memegang kendali seluruh hidup kita. Ada di dalam tangan Dia. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita. Kita tidak lagi hidup untuk tujuan kita. Tetapi kita hidup untuk Tuhan dan demi tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu yang perlu kita temukan di dalam mengiring Tuhan. Di dalam belajar firman Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya tidak salah jalan, tidak salah arah hidup. Karena kasih karunia sekali lagi yang pertama adalah tujuan hidup kita diambil alih demi sebuah tujuan Tuhan. Yang kedua, pengertian kasih karunia yang diterima oleh Maria adalah Maria diberi tugas besar melebihi kemampuannya. Kita lihat ayatnya Lukas pasal 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saudara, hal seperti ini belum pernah terpikirkan oleh Maria. Bahwa dia akan mengandung, akan melahirkan, dia akan melihat anak yang dilahirkannya itu kudus, disebut anak Allah, dia akan menjadi besar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini sesuatu yang tidak pernah ada dalam benak pemikiran Maria. Maria tidak pernah memikirkan bahwa dirinya sebagai seorang perawan desa akan dipakai oleh Allah melebihi kemampuannya. Melebihi cita-citanya, melebihi tujuannya. Saudara, saya percaya ada orang-orang kecil yang merasa dirinya kecil, merasa dirinya mungkin tidak mampu. Dia hanya mampu memikirkan perkara-perkara yang kecil. Dia hanya mampu berpikir, bercita-cita yang sederhana dan yang kecil. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, ada kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia, Tuhan mau memakai hidup kita dengan sebuah tujuan yang lebih besar, melebihi kekuatan kita. Tuhan yang besar, kalau Tuhan berkarya hanya sesuai dengan kekuatan kita, Dia bukan lagi Tuhan yang maha besar. Maha hebat, maha besarnya Tuhan itu, Dia bisa memakai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang tidak terlalu berarti, bisa menjadi berarti, bahkan melebihi, melampaui kekuatan dan kemampuannya. Kekuatannya di mana? Di dalam kasih karunia. Kasih karunia membuat seseorang kecil, seseorang yang lemah menjadi kuat. Orang-orang yang tidak berdaya menjadi hebat,
Dia akan dipakai Tuhan melebihi kemampuannya, melebihi keberadaannya. Kita tahu sampai hari ini, nama Maria ini disebut oleh seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Nama Maria menjadi nama yang sakral, nama yang diidolakan, nama yang dibanggakan. Dia orang sederhana, dia orang biasa saja, tetapi begitu dia mendapatkan kasih karunia, hidupnya mulai berubah. Karena apa? Diambil alih tujuan hidupnya oleh Tuhan demi sebuah tujuan Tuhan. Dan sekarang diberi tugas besar, diberi tugas yang maha dahsyat untuk mengandung dan melahirkan. Ini luar biasa. Resikonya sangat besar, saudaraku. Kalau sampai salah paham di antara umat pada waktu itu, Maria bisa-bisa dirajam dengan batu, bisa mati di sana. Ini resiko yang dihadapi oleh Maria. Dia mau diputuskan oleh tunangannya. Yusuf sebagai seorang yang begitu dekat, begitu mengasihi, begitu mencintai dan merencanakan pernikahannya. Begitu kecewanya dia. Begitu melihat tiba-tiba Maria mengandung. Tetapi saudaraku, Maria di dalam menghadapi segala macam resiko, dia siap menghadapinya. Seseorang yang mau dipakai Tuhan dengan sebuah tujuan yang besar, dengan rencana besar, dia harus berani menghadapi resiko-resiko yang besar. Seringkali kita ini hanya pengen melihat enaknya, indahnya, luar biasanya, hebatnya. Kita tidak menyadari tantangan yang besar yang seringkali dihadapi di dalam kehidupan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama membawa hidup kita agar hidup kita itu dipakai oleh Tuhan melebihi kemampuan batas kapasitas hidup kita. Kita relakan hidup kita, tujuan hidup kita diambil alih oleh Tuhan dan Tuhan dengan leluasa memakai hidup kita. Dia berhak, dia bebas memakai siapa saja. Tetapi kenapa Maria yang mendapatkan kasih karunia? Di sekitar kita ada banyak orang, di sekitar kita ada begitu banyak lingkungan tetangga kita. Tetapi saudara dipanggil Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sekalian. Nanti kita akan belajar bagaimana respon orang yang mendapatkan kasih karunia. Tetapi sekali lagi kasih karunia yang diterima oleh Maria adalah Tuhan mengambil alih tujuan hidup Maria demi sebuah tujuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau memberikan tugas besar kepada Maria melebihi kemampuannya. Yang ketiga, kita lihat Maria diberi tugas menjadi pembuat sejarah. Dikatakan Lukas pasal 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, ternyata seseorang yang mendapatkan kasih karunia itu diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan kesempatan untuk menjadi apa? Pembuat sejarah. Maria tidak menjadi korban sejarah, tetapi Maria menjadi pribadi yang menjadi pembuat sejarah. Saudara, kita hidup hanya sekali. Hidup hanya sementara. Umur manusia begitu singkat. Jangan sia-siakan hidup. Melalui hidup kita, hidup saudara, hidup saya. Ayo kita hidup sebagai pembuat sejarah. Sejarah hidup yang baik. Sejarah hidup yang memberkati orang. Sejarah hidup yang bisa dicatat oleh generasi anak-anak kita, cucu kita, buyut kita ke depan. Mereka boleh punya cerita dulu engkong, dulu mbah, dulu kakek saya, nenek saya. Seorang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Sejarah hidupnya luar biasa.
Sejarah hidupnya menjadi berkat, menjadi cerita, menginspirasi banyak orang, membangun orang, menyemangati orang. Inilah hidup Maria, saudaraku. Dia melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja untuk keturunan Yakub, dan kerajaannya dikatakan akan selama-lamanya. Ini kan sebuah sejarah baru. Sejarah yang luar biasa, yang tidak dialami oleh semua wanita, hanya Maria. Saudaraku, sejarah apa yang bisa kita tinggalkan pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan? Gaya hidup seperti apa yang kita tinggalkan, yang bisa dicatat, yang bisa direnungkan, yang bisa dipelajari oleh generasi setelah kita? Maria secara fisik sudah tidak ada. Ribuan tahun yang lalu dia sudah meninggal. Tetapi cerita kehidupannya, sejarah kehidupannya, bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana dia menyerahkan dirinya mau dipakai oleh Tuhan, itu dicatat menjadi pelajaran sampai hari ini. Saudara, jadi kasih karunia yang diterima oleh Maria adalah yang pertama, Tuhan mengambil alih tujuan hidup Maria demi sebuah tujuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan tugas besar melebihi kemampuannya. Yang ketiga, Tuhan memberikan tugas kepada Maria sebagai pembuat sejarah. Lalu bagaimana respon Maria? Kita akan lihat di sini. Maria punya respon yang luar biasa. Yang pertama, Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Yang pertama, Maria menyadari keterbatasannya. Dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi? Loh, aku ini belum bersuami. Kok aku mau punya anak? Anaknya anak yang sangat hebat. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu, saudaraku, ditanyakan kepada malaikat karena dia menyadari siapakah dirinya, bagaimana keberadaannya, dan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu adalah orang yang menyadari siapa dirinya. Dia bukan orang yang lupa diri, tetapi orang yang tahu diri. Sehingga dia bisa terbuka tentang mengungkapkan tentang segala sesuatu yang ada pada dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan sangat menghargai orang-orang yang sangat menyadari kekurangannya, kelemahannya. Ya, kekuatan kita tidak seberapa, tetapi pada waktu kita mendapatkan kasih karunia, ingat, kasih karunia adalah sebuah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, respon Maria itu sangat membanggakan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, yang kedua, Maria bersikap sebagai seorang hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Berarti dia mempersiapkan diri taat terhadap setiap rencana, kehendak Allah, tujuan Allah dalam hidupnya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak boleh kita sia-siakan. Ayo kita bersikap yang baik seperti Maria, sadar siapakah diri kita, tetapi kita juga berserah. Kita yakin dengan kekuatan Tuhan, dengan rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki prosesi perjamuan kudus. Diharapkan seluruh keluarga sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing. Dalam hal ini kepala rumah tangga boleh melayani anggota keluarganya membagikan roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami telah belajar tentang kasih karunia, di mana Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada Maria. Dan kami bersyukur buat pelajaran yang indah yang boleh kami ambil, kami boleh terapkan dalam hidup kami. Kami mau izinkan Tuhan mengambil alih tujuan hidup kami demi sebuah tujuan Tuhan.
Kami mau izinkan Tuhan memberikan kepada kami, menyatakan rencana besar, bahkan rencana yang melebihi kemampuan kami. Kami pun menyerahkan hidup kami untuk menjadi pembuat sejarah, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di hadapan kami ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahmu. Tuhan, kuduskan roti dan anggur, kuduskan kami semua. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Pengorbananmu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru, dan kami boleh menjadi pribadi yang diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita akui ini adalah lambang tubuh Kristus. Kita akan bersekutu dengan tubuh Kristus, juga dengan darah Kristus. Angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin, mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami boleh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Keselamatan yang besar, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru, dan kami boleh ada di dalam Engkau. Bapa, terima kasih. Melalui kesempatan ini kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan, kesehatan kami dalam tubuh dan pikiran Tuhan yang sempurna. Kami percaya anak-anak-Mu ada yang sakit, mereka boleh ditilik, dilawat, dijamah, disembuhkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit, saat ini terima mujizat, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-bilurnya, Engkau sembuh, Engkau sehat, Engkau pulih, Engkau diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah turun, mengalir, memenuhi seluruh hidupmu. Terima kasih Bapa, kami memasuki bulan Desember bersama dengan Tuhan. Di dalam kasih karunia kami boleh menerima kekuatan yang baru. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya berkat Tuhan limpah dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.